Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita akan membahas tentang sistem peredaran darah. Kenapa disebut sistem peredaran darah? Karena dia terdiri dari beberapa organ. Ya, dia melibatkan paru-paru, dia juga melibatkan jantung, dia juga melibatkan pembuluh darah, sehingga beberapa organ yang bekerja sama itu disebut suatu sistem. Nah, pada kali ini kita akan membahas sistem peredaran darah. Fungsi sistem peredaran darah sendiri itu ada beberapa ya. Jadi membawa oksigen dan karbon dioksida ke paru-paru untuk dikeluarkan. Jadi yang bertugas membawa oksigen di sini adalah hemoglobin yang menempel pada sel darah merah. Kemudian mendistribusikan makanan. Jadi nutrisi makanan itu juga disebarkan atau didistribusikan melewati pembuluh darah ya, melewati sistem peredaran darah. Kemudian mengangkut racun dan zat buang ke hati dan ginjal. Nah, racun-racun yang ada di hati dan ginjal ini nantinya akan dikeluarkan, misalnya akan diekskresikan misalnya melalui urin. Kemudian mengedarkan elemen anti penyakit atau antibodi. Kemudian juga melakukan pembekuan darah. Jadi sel darah itu sebenarnya kan dibagi 3. Ada yang bertugas mengedarkan oksigen, ada yang bertugas sebagai antibodi, ada juga yang bertugas untuk pembekuan darah ketika ada luka. Nah, komponen darah, jadi di sini didominasi oleh air ya, jadi komponen plasma darah ini ada air 90-92%. Kemudian zat-zat terlarutnya itu bisa berupa protein, garam mineral, bahan organik, zat sisa metabolisme atau hormon. Nah, kemudian struktur dari plasma ini adalah berwarna kuning. Nah, kemudian komponen darah selain plasma darah ini ada 3 jenis sel darah, yaitu eritrosit atau sel darah merah, kemudian leukosit sel darah putih, dan ada juga trombosit. Nah, trombosit ini yang tadi saya katakan sebagai fungsi pembekuan darah ketika ada luka. Nah, kemudian di sebelah kanan dari tabel ini adalah jumlah normal dari sel darah merah, sel darah putih, dan juga trombosit. Ketika kurang atau lebih dari jumlah normal ini, maka bisa diindikasikan terjadi suatu penyakit. Nah, kita akan membahas satu persatu untuk plasma darah. Jadi plasma darah di sini seperti yang sudah saya katakan tadi, dia memiliki warna kuning bening. Jadi kalau misalkan kalian pernah ada luka, itu terkadang kalau misalkan dipencet sebelum keluar darah merahnya, itu akan keluar cairan kuning terlebih dahulu. Nah, ini sebenarnya adalah plasma darah ya. Kemudian plasma darah, di dalam plasma darah ini juga mengandung
protein yang namanya albumin. Jadi protein utama dalam plasma darah itu disebut sebagai albumin. Kemudian plasma darah ini juga mengandung faktor pembeku. Nah, ketika dihilangkan faktor pembekunya di dalam plasma darah, maka akan disebut sebagai serum. Nah, sekarang sel darah merah ya. Sel darah merah jelas dia bertugas mengangkut oksigen. Kenapa? Karena dia memiliki hemoglobin. Jadi hemoglobin yang menempel pada sel darah merah itu akan bertugas mengangkut oksigen. Nah, bentuknya kalau sel darah merah itu dia berbentuk lempeng, bikonkav. Bagian luar tebal dibanding bagian tengah sel. Jadi dia mencekung di bagian tengahnya. Kemudian membran selnya bagian luar lentur, kemudian ini ya, dia dibentuk oleh senyawa protein dan besi yang dinamakan hemoglobin. Kemudian oksigen yang bereaksi dengan hemoglobin dinamakan oksihemoglobin. Eritrosit ini mesti kalian sudah pernah dengar atau sudah pernah mempelajari ya, bahwa eritrosit ini dibentuk di sumsum tulang belakang. Kemudian hidup sel darah merah itu sekitar 120 hari. Sekarang kita mempelajari tentang sel darah putih. Jadi jumlah leukosit ini sebenarnya sedikit sekali ya, hanya 1% dari total volume darah. Nah, tugas leukosit di sini ini sebagai antibodi. Jadi dia bisa menjaga tubuh dari serangan bakteri, virus, jamur, atau infeksi lain yang masuk ke dalam tubuh. Nah, sel ini memiliki kemampuan yang disebut diapedesis. Diapedesis itu artinya dia mampu menembus dinding pembuluh darah. Nah, sel darah putih ini atau leukosit ini ada 5 macam ya. Ada leukosit atau sel darah putih yang bergranula, ada yang tidak bergranula. Kalau bergranula itu pada struktur sel darahnya itu ada bintik-bintiknya, itu bergranula. Yang tidak bergranula dia mulus, tidak ada bintik-bintiknya. Nah, bagian yang tidak bergranula ini ada 2, LM, limfosit dan monosit. Sedangkan bagian yang bergranula atau ada bintik-bintiknya di sini ada 3. Ada eosinofil, ada basofil, dan ada neutrofil. Jadi ketiganya ini memiliki granula. Nah, kemudian di sini saya ada kata kuncinya ya, band LM hafaf. Jadi jenis sel darah putih itu ada band LM, basofil, eosinofil, neutrofil, limfosit, monosit. Kemudian fungsinya adalah hafaf. Jadi basofil fungsinya adalah H itu adalah histamin. Jadi di sini ketika ada alergi di sini basofil akan mengeluarkan histamin. Nah, kemudian basofil akan bekerja sama dengan eosinofil ketika ada alergi. Jadi ketika ada alergi, eosinofil di sini akan mendeteksi adanya alergi sehingga basofil akan mengeluarkan histamin. Jadi basofil histamin, eosinofil alergi. Kemudian neutrofil ini F itu fagosit. Fagosit berarti memakan benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Kemudian L ini adalah limfosit. Limfosit ini fungsinya sebagai antibodi. Nah, kemudian M ini monosit. Monosit fungsinya sama dengan neutrofil, yaitu sebagai fagosit.
F ini fagosit ya. Fagosit berarti memakan benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Nah, kemudian keping darah di sini merupakan sel yang paling kecil di darah. Keping darah ini maksudnya adalah trombosit ya. Nah, trombosit ini fungsinya untuk pembekuan darah. Nah, mekanisme pembekuan darah di sini jika terjadi luka, maka trombosit akan pecah. Ketika trombosit pecah, dia akan mengeluarkan trombokinase dan vitamin K. Kemudian trombokinase dan vitamin K bersama ion kalsium dia akan membentuk protrombin. Protrombin ini nantinya akan membentuk trombin. Sedangkan trombin akan bekerja sama dengan kalsium membentuk fibrinogen. Nah, fibrinogen inilah nantinya yang akan membentuk fibrin. Jadi benang-benang fibrin ini untuk menutupi luka sehingga luka yang tadinya membuka menjadi tertutup. Darah yang tadinya mengalir menjadi membeku. Nah, kemudian perbedaan arteri dan vena. Nah, di sini pembedanya ada beberapa dinding pembuluhnya. Kalau arteri ini tebal dan elastis, sedangkan vena dindingnya tipis dan tidak elastis. Letaknya kalau arteri di bagian dalam tubuh jauh dari permukaan tubuh sehingga tidak terlihat ya kalau arteri, sedangkan vena dekat permukaan tubuh. Jadi pada orang tua nenek-nenek itu biasanya lebih terlihat ya, biasanya kebiruan atau kehijauan, ada urat kebiruan atau kehijauan di permukaan kulit, itu adalah pembuluh vena. Jadi itu bukan otot ya, tapi pembuluh vena. Masih ingat kan ya, otot itu adalah daging. Jadi daging itu sebenarnya adalah otot. Nama lain daging adalah otot. Jadi kita makan daging berarti kita makan otot. Kemudian otot apa ya? Otot apa? Otot luri. Jadi daging itu adalah otot luri karena dia menempel pada tulang. Nah, kemudian ini ya, kita lanjut perbedaan arteri dan vena. Jadi jumlah katupnya, kalau arteri 1 katup dan terdapat pada pangkal pembuluh dekat jantung. Arteri di sini membawa darah yang kaya akan oksigen kecuali arteri pulmonalis. Sedangkan vena di sini membawa darah yang kaya karbon dioksida kecuali vena pulmonalis. Kalau vena pulmonalis membawa banyak oksigen. Nah, di sini untuk vena banyak katup dan terdapat di sepanjang pembuluh darah. Kenapa? Karena vena tadi ini mengedarkan darah yang kaya akan karbon dioksida, maka dia memiliki banyak katup sehingga darah tidak akan kembali lagi ke jantung karena darahnya mengandung banyak karbon dioksida. Bahaya kalau sampai dia kembali lagi ke jantung. Kemudian jika terluka, kalau arteri darahnya memancar. Jadi kalau misalkan ada orang yang bunuh diri, menyayat arterinya, menyayat nadinya, maka darah akan memancar. Kemudian kalau vena yang misalkan kita keiris bagian venanya misalnya, itu darahnya hanya menetes saja, tidak memancar. Nah, denyutnya kalau arteri sangat terasa, kalau vena tidak terasa. Kita bisa mengetahui denyut jantung di mana? Bisa di pergelangan tangan atau bisa di bagian leher, itu juga bisa. Nah, untuk golongan darah ini ada golongan darah sistem ABO, ada ABO ya, ada sistem RH. Nah, pengelompokan darah sistem ABO ini berdasarkan ada tidaknya agglutinogen dan agglutinin. Agglutinogen itu antigen,
Jadi yang menempel pada sel darah merah itu agglutinogen atau antigen, dan kemudian agglutinin ini adalah sel pembekunya. Agglutinin ini antibodinya pada membran plasma di sel darah merah. Golongan darah tipe O adalah golongan darah universal. Kenapa tipe O ini sebagai golongan darah yang bisa dijadikan donor universal? Karena golongan darah O itu tidak memiliki agglutinogen. Artinya dia tidak memiliki antigen yang ketika dia didonorkan ke golongan darah lain, dia tidak akan terdeteksi sebagai partikel benda asing, sehingga tidak akan dikumpalkan. Nah, sedangkan golongan darah AB ini adalah resipien universal, artinya penerima universal. Nah, kenapa? Karena golongan darah AB ini memiliki antigen A dan antigen B, dan dia tidak punya agglutinin, artinya dia tidak punya antibodi. Ketika ada darah golongan apapun yang masuk ke dalam tubuh si golongan darah AB, maka dia tidak akan digumpalkan karena tidak punya agglutinin atau antibodi yang akan menggumpalkan antigen dari golongan darah lain. Kemudian penggolongan darah sistem RH. Jadi berdasarkan penggolongan darah tipe resus ini ada resus positif, ada resus negatif. Kalau resus positif ini memiliki faktor RH. Nah, sedangkan resus negatif tidak memiliki faktor resus. Jika dilakukan transfusi dari orang dengan resus positif ke orang yang resus negatif, maka akan terbentuk antibodi pada sel darah dengan resus negatif. Kenapa? Ketika resus positif dimasukkan ke orang yang resus negatif, nah pada golongan resus positif tadi kan dia punya faktor resus, sehingga faktor resus yang masuk ke dalam orang yang bergolongan darah resus negatif itu akan ditandai sebagai benda asing yang masuk ke dalam tubuh orang dengan resus negatif tersebut. Nah, ini contoh dari uji golongan darah. Jadi kalau golongan darah A itu kan antigennya kan A, ya. Nah, kalau dikasih antiresus, karena dia resus negatif dikasih antiresus, maka dia tidak akan menggumpal. Nah, kemudian dikasih anti A, maka dia akan menggumpal. Kenapa? Karena dia antigen dari golongan darah A ini kan A. Nah, dikasih anti A, anti terhadap A, berarti dia akan menggumpal. Nah, kemudian dikasih anti B, dia tidak menggumpal karena anti B tidak anti terhadap A, tidak anti terhadap antigen yang dimiliki oleh golongan darah A. Kemudian dikasih anti alfa beta, dikasih anti AB, maka dia akan menggumpal karena ada anti A-nya. Di sini ada anti A-nya, anti terhadap A. Kemudian kita coba satu lagi, kalau golongan darah B, di sini dikasih B resus positif ya. Kalau resus positif karena dia punya faktor resus, ketika dikasih anti resus maka jelas menggumpal. Kemudian dikasih anti A, dia tidak menggumpal karena antigen dari B ini adalah beta ya. Berarti dikasih anti B, anti terhadap B, berarti dia akan menggumpal. Dikasih anti alfa beta, dia juga menggumpal karena dia mengandung anti B. Nah, untuk yang O, kenapa dia tidak menggumpal semuanya? Karena golongan darah O tidak memiliki antigen, sehingga tidak ada yang digumpalkan. Ini letak jantung ya.
Kemudian sirkulasi darah. Sirkulasi darah di sini ada peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Nah, di sini ada kata kuncinya. Kalau peredaran darah besar ini bibik kiki luluran tubuh sebelum kawin. Bibik kiki berarti bilik kiri, jadi darah dari bilik kiri. Jadi yang bisa memompa itu bilik ya. Darah dipompa oleh bilik kiri ke luluran tubuh, berarti seluruh tubuh. Darah dari bilik kiri dipompa ke seluruh tubuh bagian atas dan bagian bawah. Kemudian darah yang dipompa tadi ini mengandung banyak oksigen ya. Kemudian darah dari seluruh tubuh tadi kembali ke serambi kanan. Nah, di serambi kanan ini berarti darahnya dia mengandung karbon dioksida. Nah, untuk peredaran darah pendek atau kecil atau pulmonal, di sini kata kuncinya adalah bibik kangen pada seorang kiper. Jadi darah dipompa dari bilik kanan ke paru-paru, kemudian akan kembali lagi ke serambi kiri. Darah yang kembali ke serambi kiri ini mengandung banyak oksigen. Nah, ini bisa dilihat penyakit pada sistem peredaran darah ya. Ada banyak sekali, silakan kalian googling untuk jenis penyakitnya. Kemudian ada gambar perbedaan sistem peredaran darah ikan, amfibi dan manusia ya. Di sini kalau pada ikan di sini hanya ada ventricle dan atrium. Jadi dia hanya memiliki 2 bilik saja. Punya 2 ruang saja, hanya 1 ventricle dan 1 atrium. Sedangkan pada amfibi dia hanya punya 3 ruang ya. Jadi ada atrium dan ada atrium kanan dan atrium kiri ya. Kemudian ada ventricle, 1 ventricle. Kemudian kalau pada mamalia di sini sudah terbagi menjadi 4 ruang. Jadi ada atrium kanan, atrium kiri. Atrium itu serambi ya, kemudian ventricle itu bilik. Jadi ada bilik kanan, bilik kiri, serambi kanan, serambi kiri. Sudah? Ada yang ditanyakan? Kalau ada yang ditanyakan bisa WA langsung ke Bu Farida atau bisa juga komen di komentar YouTube ya. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.